Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Andini dari Program Studi Ilmu Komputer dengan NPM 2517051036 dari kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, yaitu proyek pengingat belanja bulanan yang dibuat menggunakan bahasa Python. Program ini menggunakan konsep array atau list, di mana kita bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel, lalu mengolah data tersebut seperti menambah, menampilkan, dan mengubah status barang. Status barang ini kan proyek pengingat belanja bulanan. Nah, sebelum kita masuk ke kodenya, kita perlu memahami bahwa array atau list digunakan untuk menyimpan banyak data, dan setiap data memiliki posisi yang disebut indeks, dan indeks selalu dimulai dari 0. Di program ini, kita menggunakan dua array, yaitu satu untuk menyimpan nama barang, dan satunya lagi untuk menyimpan status barang. Langsung saja kita masuk ke kodenya, itu inisialisasi data, yaitu barang berisi daftar barang awal dan status itu berisi status dari setiap barang. Nah, penulisan belum dibeli ini itu artinya kita membuat isi array status sebanyak jumlah barang dan semua bernilai belum dibeli. Nilai awalnya itu belum dibeli. Jadi setiap ini kan jumlahnya 3 nih, misalnya kan sebanyak jumlah barang. Jumlahnya 3 ini, lalu statusnya juga 3 gitu. Jadi statusnya itu sama jumlahnya dengan jumlah barang. Selanjutnya, perulangan program while true. Nah, baris ini berarti program akan berjalan terus-menerus atau loop tanpa henti. Program hanya akan berhenti jika kita memilih menu keluar. Ini adalah menu yang ditampilkan untuk user memilih gitu. Tampilan menu. Nah, program itu hanya berhenti ketika user atau kita itu memilih menu keluar ini. Jadi keluar dari program. Programnya berhenti gitu. Nah, pilihan ini itu program meminta user memasukkan pilihan dan hasilnya disimpan dalam variabel pilihan ini. Nah, ini pilihan pertama. Pilihan pertama, jika user memilih menu satu ini, yang tadi, tambah barang, maka program akan meminta nama barang yang akan ditambahkan oleh user atau pengguna. Gitu. Lalu menambahkan ke array barang. Append ini kan append ini untuk menambahkan data dalam array. Lalu ini kan menambahkan data nama dalam array barang. Jadi nama barang yang akan kita masukkan itu masuk ke array barang ini. Lalu otomatis status juga bertambah gitu. Jadi setiap barang atau setiap barang itu bertambah, maka statusnya juga bertambah mengikuti jumlah barangnya. Kenapa dua-duanya ditambah? Karena indeks harus tetap sama. Jadi misalnya kita tambahkan kipas, lalu tadi pilihan barangnya jadi 4 kan, lalu statusnya juga akan jadi 4. Nah, setelah itu akan mengeluarkan output barang telah ditambahkan. Lalu jika user memilih pilihan kedua, ini akan dicek dulu. Akan dicek dulu apakah array itu kosong atau tidak, atau daftar barang array barang tadi, daftar barangnya itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan di print atau mengeluarkan output daftar kosong. Jika tidak, jika daftarnya tidak kosong, maka program menampilkan semua barang beserta statusnya. Nih. Nah, i+1 ini itu untuk menampilkan nomornya, nomor urutan pilihannya. Ya. Jadi i+1 ini maksudnya i itu kan indeks. Indeks itu tadi selalu dimulai dari 0. Nah, ketika indeksnya itu 0 ditambah 1, maka jadi 1. Jadi nomor 1 gitu kan. Nah, ketika indeksnya 1, maka ditambah 1 itu jadi 2. Jadi nomor 2. Jadi urutan sampai
kita telah menambahkan barang baru itu sampai berapa gitu. Dan tampilannya itu begini, nomor, lalu nama barang, dan status barangnya. Nah, pilih nomor barang. Nah, user memilih nomor barang yang ingin ditandai. Pilihan kedua itu kan tadi untuk menandai barang kan. Pilih barang yang ingin ditandai. Nah, ini itu program ngecek apakah nomor yang dimasukkan oleh user itu valid. Lalu di sini program mengubah status barang menjadi sudah jika dia sudah memilih nomor yang valid, sudah dibeli gitu. Lalu akan mengeluarkan output barang sudah ditandai. Lalu ketika pilihan nomor itu tidak valid, pilihan nomor yang tidak valid, misalnya pilihan barangnya tadi kan ada 3, nah kita pilih 4 misalnya, itu artinya kan pilihan nomor yang kita pilih itu tidak ada di daftar barang tadi, jadi tidak valid. Ini kan untuk mengecek valid atau tidaknya. Jadi ketika tidak valid, maka akan mengeluarkan output pilihan nomor barang tidak valid. Lalu pada pilihan ketiga ini dicek lagi apakah daftarnya itu kosong atau tidak. Jika daftarnya barangnya itu kosong, maka akan mengeluarkan output daftar kosong. Dan jika barangnya tidak kosong, maka akan mengeluarkan output daftar belanjanya. Nah, dan menu ini hanya menampilkan semua barang dan statusnya, tidak ada perubahan data lain kan. Nomor, barang, dan statusnya. Lalu pada pilihan keempat, ini tadi kan 3 ini untuk menampilkan daftar belanja ya. Nah, ini pilihan keempat itu program selesai. Pilihan keempat ini tadi kan keluar. Nah, perintah break ini itu digunakan untuk menghentikan perulangan. Jadi ketika kita pilih pilihan 4 atau keluar ini, maka perulangannya akan berhenti, programnya selesai gitu. Nah, jika kita memilih bukan dari rentang 1 sampai 4, maka pilihan itu tidak valid, pilihan nomornya tadi, karena pilihan menunya tadi hanya 1 sampai 4 nih. Gitu. Coba kita coba dulu. Ini dulu tandai sudah dibeli. Kita tambah barang lalu kita tambah kipas. Sudah nih, masukkan nama barang nih, kan kipas tadi kan. Nah, maka barang telah ditambahkan. Lalu kita pilih 2, tandai sudah dibeli, itu sapu. Kita pilih 1, pilih nomornya. Nah, lalu kita lihat daftarnya. Nah, tuh kan, sapu sudah dibeli, lalu yang lainnya belum dibeli, dan tadi kita menambahkan kipas. Dan kita pilih, ketika kita sudah menggunakan program ini, lalu ketika kita ingin keluar, itu pilih 4, dan programnya selesai. Nah, kesimpulannya dari program ini kita belajar cara menggunakan array untuk menyimpan data, cara menambahkan data dengan append, cara mengakses data menggunakan index, dan cara mengubah isi array lalu membuat program interaktif sederhana. Nah, walaupun sederhana, program ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mencatat daftar belanja. Dan ini adalah contoh nyata penggunaan array dalam pemrograman. Intinya, tujuan utama dari proyek pengingat belanja bulanan ini adalah untuk memanfaatkan array atau list sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data dalam program. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.